Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutri Rahmawati dari Priyodi PAUD akan menjelaskan mata kuliah bimbingan konselingnya, yaitu Filosofi Dasar Bimbingan Konseling. Filosofi dasar bimbingan konseling itu ada mencakup 4, yaitu pengertian, ruang lingkup, fungsi, dan asas. Yang pertama yaitu pengertian bimbingan konseling, yaitu suatu proses bantuan psikologi yang diberikan oleh bimbingan kepada yang dibimbing peserta didik agar ia dapat berkembang secara optimal. Yang kedua, ruang lingkup bimbingan konseling, yaitu ruang lingkup bimbingan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, yaitu bertujuan membantu peserta didik mengenal, menemukan, dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa. Yang kedua, bidang bimbingan sosial, bertujuan membantu peserta didik memahami diri dalam kaitannya dengan lingkungan dan etika pergaulan sosial yang dilandasi budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, bidang bimbingan belajar, bertujuan membantu peserta didik mengenal, menumbuhkan, dan mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan sesuai dengan program belajar. Dan yang keempat, bidang bimbingan karir, membantu peserta didik mengenal dan mengembangkan potensi diri melalui penguasaan pengetahuan dan keterampilan, memahami lingkungan pendidikan dan sektor pekerjaan sebagai lingkungan yang efektif. Fungsi bimbingan konseling itu sendiri ada 4. Yang pertama, pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang suatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Dan yang kedua, penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dari konseling dalam rangka membantu peserta didik untuk memperoleh penyesuaian pribadi dan memperoleh kemajuan dalam perkembangan secara optimal. Yang ketiga, penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam hal membantu peserta didik untuk memilih jurusan sekolah, jenis sekolah sambungan, lapangan pekerjaan sesuai dengan cita-cita, bakat, dan minat. Dan yang keempat, pengadaptasian, yaitu fungsi bimbingan dalam hal membantu petugas-petugas di sekolah, khususnya guru, untuk mengadaptasikan program kepada minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, filosofi bimbingan konseling itu yaitu asas bimbingan dan konseling. Asas bimbingan konseling ada 12. Yang pertama, asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli atau yang menjadi sasaran pelayanan. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Dan yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseli yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dan yang keempat, asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan beradaptasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Yang kelima, asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjukkan pada tunjukan umum bimbingan dan konseling, yakni konseling sebagai sarana pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal, menerima diri sendiri dan lingkungan, maupun mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan dirinya sendiri. Yang keenam, asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli dan kondisinya sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan,
yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan konseling yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan dengan kebutuhan dan tahapan berkembangnya dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru bimbingan maupun pihak lain saling menunjang, harmonis dan terpadu. Asas keharmonisan yang kesembilan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan agama, norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku. Yang ke-10, asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11, asal ahli tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Dan yang ke-12, asas tutwuri handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan konseling dan secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau klien untuk maju. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.